Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adristiwa Ining Diadana. Dan saya Muhammad Soki Bimatala dari kelas Meteorologi 5A. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kejadian hujan lebat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 2021. Nah, untuk berita kejadiannya, kami melansir dari salah satu media berita online yaitu Portal Jogja, di mana di situ diinformasikan bahwa pada tanggal 11 November tahun 2021 telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang dengan durasi yang cukup lama, di mana hujan angin ini terjadi sejak malam hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 November, dan hingga siang hari tanggal 11-nya itu hujan masih belum juga reda. Akibat dari hujan deras yang cukup lama terjadinya ini, beberapa daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami bencana tanah longsor dan beberapa pohon juga dikabarkan tumbang. Wilayah yang terdampak bencana akibat kejadian ini diantaranya ada Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Baik, untuk hal-hal yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah tentang analisis data streamline dari kejadian hujan lebat di Yogyakarta pada 11 November 2021, kemudian analisis citra satelit kanal infrarednya, analisis radar cuaca, data RAUB, suhu udara, relative humidity, specific humidity, vertical velocity, dan analisis CAP serta CHIN. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data streamline pada lapisan 850 milibar di Indonesia pada tanggal 11 November 2021 pukul 9 dan pukul 10 WIB. Berdasarkan hasil pengolahan streamline pada tanggal 11 November 2021 pada pukul 9 dan pukul 10 WIB, terdapat pertemuan massa udara di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Pertemuan kedua massa udara ini mengakibatkan terjadinya konvergensi udara di wilayah tersebut, serta akibatnya adalah terdapat pembentukan awan konvektif di wilayah Pulau Jawa, terutama di bagian selatan. Yang berikutnya adalah analisis cerita satelit Himawari 8 Kanal IR di Indonesia pada tanggal 11 November 2021 pukul 9 dan pukul 10, di mana hasil cerita satelit Himawari 8 pada tanggal 11 November 2021 di Indonesia menunjukkan bahwa pada pukul 9 dan pukul 10 WIB masih terdapat sisa-sisa awan konvektif di wilayah selatan dan utara Pulau Jawa, di mana sisa-sisa awan konvektif ini mengakibatkan terjadinya peristiwa lokal yaitu hujan dengan intensitas ringan dan sedang di wilayah selatan Pulau Jawa, khususnya di wilayah DIY. Yang berikutnya adalah analisis citra satelit Himawari 8 Kanal IR di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pada hasil pengolahan citra satelit Himawari 8 menunjukkan bahwa pada pukul 9 dan 10 WIB terdapat tutupan awan konvektif di wilayah selatan DIY dengan suhu puncak awannya ini berkisar antara minus 48 derajat sampai dengan minus 56 derajat. Hal ini mengakibatkan wilayah selatan DIY yaitu Kabupaten Gunung Kidul mengalami hujan dengan intensitas sedang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang cenderung mengalami hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Berikutnya adalah analisis data radar cuaca dari Stasiun Klimatologi Sleman Yogyakarta, di mana hasil citra radar pada pukul 8 WIB dan pukul 10 WIB menunjukkan adanya tutupan awan yang serupa pada data citra satelit Himawari 8, di mana wilayah Gunung Kidul termasuk wilayah dengan tutupan awan yang cukup tebal dengan reflektivitas awannya antara 30 sampai 40 dBz, serta pergerakan awan yang diamati menuju ke arah barat laut.
Hal ini mengakibatkan curah hujan ringan sedang di wilayah DIY, kecuali wilayah Gunung Kidul yang cenderung mengalami hujan dengan intensitas sedang. Nah, untuk data radiosondenya sendiri, kami mengambil dari hasil pengamatan rason di Stasiun Meteorologi Cilacap pada pukul 00 UTC atau setara pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Karena ini adalah stasiun meteorologi terdekat dengan lokasi kejadian hujan lebat yang menyediakan data radiosonde untuk kami olah. Nah, dari pengolahan data rason ini, kami mendapati beberapa nilai indeks seperti indeks SWIT, lifted index atau LI, K-index, TT, CAPE, CHIN, dan lain sebagainya. Diketahui dari sini bahwa nilai SWIT sebesar 233,2. Nah, SWIT ini atau kepanjangannya yaitu Severe Weather Threat Index merupakan indeks yang memperhitungkan ketidakstabilan termal, kandungan air dalam udara atau moisture, vertical wind shear, dan kecepatan angin horizontal pada atmosfer. Untuk mengetahui resiko adanya aktivitas cuaca buruk, di mana bila SWIT bernilai 233,2, itu berarti tidak terdapat indikasi aktivitas konvektif yang kuat, dan cuaca buruk atau badai tidak diperkirakan akan terjadi. Kemudian untuk nilai LI atau Lifted Index, yaitu min 2,6, ini merupakan indeks yang digunakan untuk menentukan stabilitas troposfer bagian bawah, di mana nilai indeks ini adalah hasil dari pengurangan suhu lingkungan dengan suhu parsel pada level 500 MB. Nah, apa artinya bila nilai LI ini terpantau sebesar min 2,6? Ini menandakan bahwa kemungkinan terjadinya thunderstorms itu cukup mungkin akan terjadi. Dan juga ada kemungkinan intensitas thunderstorm-nya itu akan parah, meski untuk yang ini kemungkinannya tidak terlalu besar. Nah, untuk indeks TT di Cilacap pada pukul 7 WIB nilainya 43,7. Ini menandakan bahwa diperkirakan aktivitas thunderstorm tidak akan terjadi secara signifikan. Nah, sekarang K-index yang bernilai 37,6, di mana nilai KI ini termasuk cukup tinggi. Nilai KI yang tinggi ini menandakan adanya presipitasi yang cenderung lama dan stabil atau steady dengan adanya thunderstorm. Hal ini dikarenakan semakin tinggi K-index, maka makin tinggi pula tingkat ketidakstabilan, nilai moisture, dan tingkat saturasi dalam atmosfer tersebut. Kemudian nilai CAPE sebesar 3 Joule per kilogram. CAPE atau Convective Available Potential Energy atau disebut juga dengan energi potensial yang tersedia, ini merupakan energi yang dimiliki oleh parsel udara pada suatu lapisan. Setelah parsel udara terangkat ke atas sampai pada lapisan tersebut, nah, CAPE ini cukup baik untuk mengindikasikan potensi tingkat labilitas atmosfer. Untuk nilai CAPE sebesar 3 Joule per kilogram ini termasuk sangat rendah, sehingga menandakan bahwa kondisi atmosfer stabil dan tidak adanya aktivitas konveksi yang signifikan. Dan kemudian untuk nilai CHIN atau convective inhibition-nya yaitu sebesar min 8 Joule per kilogram. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa jarak stasiun meteorologi Cilacap dengan kasus kejadian hujan lebat yang kami bahas ini lumayan cukup jauh, sehingga bisa jadi nilai yang tadi disebutkan kurang akurat jika dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya terjadi pada titik lokasi kejadian. Kemudian untuk analisis suhu vertikal. Nah, di sini ditampilkan grafik profil temperature sesuai ketinggian pada pukul 9 dan 10 WIB. Di mana pada kedua grafik ini tidak ditemui adanya perbedaan nilai yang signifikan. Terlihat pada kedua grafik bahwa besar suhu di lapisan 1000 MB ketika kejadian hujan lebat berkisar di kurang lebih 25 derajat Celcius.
Kemudian suhu semakin turun dengan bertambahnya ketinggian hingga mencapai nilai sekitar minus 80 derajat Celcius di ketinggian 100 milibar. Dari ketinggian 100 milibar, nilai suhu kemudian perlahan naik seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kemudian untuk analisis relatif humidity-nya atau RH, untuk grafik RH pada pukul 9 dan 10 WIB, sedikit terlihat adanya perbedaan ya. Mari kita bahas yang grafik sebelah kiri dulu, yaitu profil RH untuk jam 9 WIB. Di ketinggian 1000 milibar, besar RH senilai kurang lebih 87%, dan naik sedikit demi sedikit hingga lapisan 800 milibar ke nilai 98%, dan turun lagi sampai kembali ke sekitar nilai awal tadi, kira-kira 85%, lalu naik ke nilai RH hampir 100% di ketinggian 200 milibar. Dari situ, dari ketinggian 200 milibar, kemudian nilai RH turun secara signifikan dengan bertambahnya ketinggian. Nah, untuk yang pukul 10 WIB, yang grafik sebelah kanan, kurang lebih hampir sama dengan profil RH yang ada di pukul 9. Hanya saja di sini dari ketinggian 1000 milibar hingga 200 milibar, itu nilai RH lebih terlihat berfluktuasi atau naik turun dengan bertambahnya ketinggian. Namun, nilai awal dan akhirnya tetap sama, yaitu pada ketinggian 1000 milibar, kurang lebih sekitar 85%, dan di lapisan 200 milibar, RH-nya hampir mencapai 100%. Setelah itu, sama dengan yang tadi, nilai RH makin turun dengan bertambahnya ketinggian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis spesifik humidity di wilayah DIY pada jam 9 maupun jam 10 WIB. Di mana berdasarkan hasil analisis spesifik humidity di wilayah DIY, diketahui bahwa pada lapisan 1000 sampai 800 milibar pada kedua jam ini, nilai spesifik humidity-nya berada di antara 0,012 sampai 0,018 kilogram per kilogram. Jika dibandingkan dengan data RH pada lapisan yang sama, maka terjadi peningkatan uap air dalam jumlah besar pada lapisan 1000 sampai 800 milibar. Hal ini dapat mempercepat pembentukan awan konvektif pada lapisan tersebut. Kemudian, pada lapisan 700 sampai 500 milibar pada pukul 9 dan 10 WIB, nilai spesifik humidity berada di antara 0,006 sampai 0,01 kilogram per kilogram. Jika kita menggabungkan data RH dan dengan SH pada lapisan 700 sampai 500 milibar, maka kecenderungan uap air dalam membentuk awan konvektif akan lebih sedikit daripada pembentukan uap air pada lapisan 1000 dan sampai dengan 800 milibar. Namun pada lapisan 700 sampai 500 milibar ini masih dapat membentuk awan konvektif. Berikutnya adalah pada lapisan 400 sampai 100 milibar, nilai spesifik humidity-nya berada di antara 0 sampai 0,0 Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis spesifik humidity di wilayah DIY pada tanggal 11 November 2021 pukul 9 dan pukul 10 WIB. Di mana berdasarkan analisis spesifik humidity di wilayah DIY ini dapat diketahui bahwa lapisan 1000 sampai 800 milibar memiliki nilai SH atau spesifik humidity berada di antara 0,012 sampai dengan 0,018 kg per kilogram.
Jika dibandingkan dengan data relatif humidity pada lapisan yang sama, maka terjadi peningkatan uap air dalam jumlah besar pada lapisan 1000 sampai 800 milibar. Hal ini dapat mempercepat pembentukan awan konvektif pada lapisan tersebut. Kemudian, pada lapisan 700 sampai 500 milibar, nilai spesifik humidity-nya berada di antara 0,006 sampai dengan 0,01 kg per kilogram. Jika kita menggabungkan data relatif humidity dengan spesifik humidity pada lapisan 700 sampai 500 milibar, maka kecenderungan uap air dalam membentuk awan konvektif akan lebih sedikit daripada lapisan 1000 sampai 800 milibar. Namun pada lapisan 700 sampai 500 milibar masih tetap membentuk awan konvektif. Yang terakhir adalah pada lapisan 400 dan 200 milibar, nilai spesifik humidity-nya berada di antara 0 sampai 0,004 kg per kilogram. Jika kita melihat data relatif humidity dan spesifik humidity pada lapisan ini, maka jumlah uap air yang berada pada lapisan 400 sampai 200 milibar lebih sedikit daripada lapisan di bawahnya, sehingga jumlah uap air dalam membentuk awan konvektif akan semakin kecil. Namun dengan catatan pada lapisan 400 sampai 200 milibar masih tetap membentuk awan-awan konvektif. Yang berikutnya adalah analisis vertical velocity di wilayah DIY pada tanggal 11 November 2021 pukul 9 dan pukul 10 WIB. Berdasarkan analisis vertical velocity di wilayah DIY pada pukul 9, dapat diketahui bahwa lapisan 1000 sampai 800 milibar, nilai vertical velocity-nya berada pada interval -1 sampai dengan -0,1 Pascal per second, yang berarti pada lapisan 1000 sampai 800 milibar ini memiliki nilai vertical velocity negatif dan uap airnya cenderung mengalami updraft yang sangat kuat. Kemudian pada lapisan 700 sampai 500 milibar, nilai vertical velocity-nya mengalami peningkatan dari lapisan 1000 dan 800 milibar, yaitu di antara -0,6 sampai dengan -0,7 Pascal per second. Pada lapisan 700 sampai 500 ini, uap air cenderung mengalami downdraft karena nilai vertical velocity-nya bertambah. Kemudian yang terakhir adalah pada lapisan 400 sampai 200 milibar, nilai vertical velocity-nya berada di antara -0,7 sampai 0 Pascal per second, dan uap air pada lapisan ini mengalami peningkatan vertical velocity dari lapisan 700 sampai 500 milibar, sehingga uap airnya akan bertambah dan mengalami downdraft yang cukup kuat. Sementara itu, berdasarkan analisis vertical velocity pada pukul 10 WIB, dapat diketahui bahwa pada lapisan 1000 sampai 800 milibar, nilai vertical velocity-nya berada pada interval -1 sampai -0,1 sampai dengan -0,4 Pascal per second, yang berarti pada lapisan tersebut memiliki nilai vertical velocity negatif dan uap airnya cenderung mengalami updraft. Kemudian pada lapisan 700 sampai 500 milibar, nilai vertical velocity berada pada interval -0,4 sampai dengan -1,2 Pascal per second, dan uap airnya cenderung mengalami updraft yang cukup kuat. Yang terakhir, pada lapisan 400 sampai 200 milibar, nilai vertical velocity-nya berada pada interval -1,4 sampai dengan 0 Pascal per second, dan uap air pada lapisan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari lapisan 700 sampai 500 milibar, sehingga uap airnya akan mengalami downdraft yang sangat kuat.
Baik, kemudian akan kami jelaskan tentang analisis stability index atau indeks stabilitasnya, di mana di sini kami menggunakan indeks CAP dan Gini, di mana untuk nilai CAP berdasarkan waktu dalam UTC ditampilkan pada gambar sebelah kiri, dan nilai Gini berdasarkan waktu dalam UTC itu yang sebelah kanan. Untuk CAP, nilai CAP terlihat naik dari 00 UTC atau 7 WIB dengan nilai 225 Joule per kilogram, dan di 3 UTC atau 10 WIB itu nilainya menjadi 500 Joule per kilogram. CAP kemudian turun dan naik kembali hingga mencapai nilai maksimumnya pada pukul 6 UTC atau setara 13 WIB dengan nilainya sekitar 630-an Joule per kilogram. Setelah itu terlihat nilai CAP naik turun, namun nilainya hanya di kisaran angka ratusan saja. Ini menandakan bahwa pada tanggal 11 November tahun 2021, ketika terjadi hujan lebat di daerah istimewa Yogyakarta, kondisi atmosfer cukup stabil dan tidak ada aktivitas konveksi yang cukup signifikan atau aktivitas konveksinya cukup lemah. Nah, pun dengan nilai Gini yang ditunjukkan grafik sebelah kiri, sebelah kanan, pada 11 November 2021 di wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta nilainya tidak terlalu tinggi, di mana pada rentangan waktu 00 sampai 10 UTC saja itu nilai Gini-nya hanya berkisar antara 0 hingga 40-an Joule per kilogram. Ini juga menandakan bahwa kondisi atmosfer tidak terlalu labil atau bisa dikatakan cukup stabil. Baik, seperti itu video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.